Nggak ada tuh ketentuan yang pada feng shui yang mengatakan bahwa rumah yang diapit rumah-rumah satu keluarga akan berdampak negatif destruktif apalagi sial gitu ya. Ya. Nggak ada itu ya. Nah dia ada di tengah-tengah nih. Nah dia yang dapat keuntungannya tuh rezeki paling banyak ada di tengah. Kenapa Pak? Karena apa? Posisi sentral daripada satu area itu energinya biasanya paling bagus juga kan. Bendera tiga misalnya nih, masing-masing nih orang lain punya, akhirnya dijual-jualin nih. Tapi yang tengah cuma jual separuh belakang, kan jadi U juga tuh. Iya benar. Ya, nah ini U ini yang bahaya. Kecil belakang pasti jelek dong ya. Ya. Tetapi kalau kita bicara yang khusus nih, belum tentu. Jangan-jangan yang mengecil tadi itu, bagian yang hilang itu ternyata adalah bagian yang memang dia sektor yang jelek juga kan. Selamat malam sahabat Sonora, Jumat malam. Sekarang hari ini tanggal 21 Juli 2023. Saya Daniel Wibowo bersama dengan Anda dalam Feng Shui ya. Kita akan bersama selama 1 jam sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan mari berbincang bersama dengan Bapak Kang Ong Kiat. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Daniel. Sudah makan malam Pak? Mau nyukongin. Nggak ada, nggak jadi nanya. Kok gitu ya? Sehat-sehat Pak Kang? Alhamdulillah. Sehat ya. Siap ini untuk menjawab banyak pertanyaan sahabat Sonora dan juga yang bergabung di YouTube. Begitulah karena hari ini juga ada pertanyaan yang luar biasa bagus. Waduh. Yang itu nggak nih. yang nggak pernah ditanyakan gitu. Oh, iya. Ya ini Baik, silakan. ini ada dari Juragin Andes Wulandari. Andes Wulandari, oke. Ya bertanya pada video pantangan depan, dalam dan belakang rumah. Pak Kang, salam sehat selalu katanya. Salam sehat juga buat Juragin Andes sekeluarga tentunya ya. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Mau tanya nih dia bilang. Posisi rumah kami yang tampak belakang itu rumah orang tuanya tetangga katanya. Sebentar, posisi rumah. Posisi rumah kami yang tampak belakang itu rumah orang tuanya tetangga. Jadi dia punya tetangga nih. Di belakang ada rumah lagi, itu orang tuanya tetangganya itu. Oke. Ya. Sedangkan posisi depan sudut kanan rumah itu anaknya. Plus ada kandang kambing di sebelah kanan rumah kami yang buat tidak nyaman karena baunya. Ya. Rencana kami mau bangun tembok pagar sekeliling rumah kami. Jalan masuk menuju rumah menghadap ke selatan. Kebanyakan orang bilang kalau rumah diapit oleh satu keluarga itu tidak baik atau buruk alias sial. Bener gak sih? Juragan Daniel? Oh, aduh. Baru dengar malah saya, Pak. Saya juga. Ya, jadi nggak ada tuh ketentuan yang pada feng shui yang mengatakan bahwa rumah yang diapit rumah-rumah satu keluarga akan berdampak negatif destruktif apalagi sial gitu ya. Nggak ada itu ya. Nah, dia tanya lagi nih, dia sambung, bagaimana solusinya agar kami jauh dari sial atau pengaruh buruknya. Nah, kalau sial dari dikelilingi tetangga ya enggak ya. Tapi kalau sial dari bau ya mungkin karena nggak sedap pikiran jadi nggak bener ya. Jadi tapi kalau biasanya kalau bau-bau semacam itu kalau udah biasa tuh nggak terasa lagi sih. Iya ya, Pak. Kalau sudah hari-hari kan nggak itu ya, nggak menyengat gitu. Iya, kita misalnya tinggal di daerah sekitar pemotongan hewan gitu kan,
waktu pindah tuh misalnya ya bau banget gitu ya. Iya. Tapi lama-kelamaan kok jadi biasa gitu. Tamu yang datang, ini tempat bau. Yang menempati rumah bilang, enggak, biasa aja udah. Nah, tetapi kita bahas tuh tadi ya. Jadi dia mau bangun tembok pagar sekeliling rumah ya. Nggak ada masalah sih ya mau bangun rumah ya. Tetapi perlu diketahui nih, kalau misalnya nih kita berandai-andai nih juga kan, rumahnya Juragin Andes Wulandari ini misalnya di dalam sebuah komplek perumahan yang bentuknya klaster. Kalau klaster kan jalan masuknya biasanya cuma satu ya. Kemudian di dalam tuh rumah. Nah itu semua diisi oleh satu keluarga. Nah dia ada di tengah-tengah nih. Nah dia yang dapat keuntungannya tuh, rezeki paling banyak ada di tengah. Kenapa Pak? Karena apa? Posisi sentral daripada satu area itu energinya biasanya paling bagus juga kan. Atau membedakan posisi sentral sama posisi mikul kanan kiri gimana Pak? Beda dong ya. Kalau mikul kiri kanan, misalnya ada 7 rumah, 3 di kiri, 3 di kanan, yang tengah kan mikul. Ya. Sentral. Kalau sentral ya ada di tengah-tengah dalam satu lingkaran gitu. Dalam satu bentukan, misalnya gini, kita bangun rumah, misalnya 9 kali 18. Kalau kita bagi kan 3 kali 6 dong, bagi 9. Betul. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu kan sentral, tengah. Jadi kalau satu klaster, misalnya klaster itu bentuknya ya ada A, B, C yang seperti tadi dong, A sampai I gitu kan. Dia ada di E, itu kan berarti dia di sentral, tanah kan. Nah itu bagus sekali. Bagus ya. Namun dampaknya menjadi berbeda nih. Kalau misalnya rumahnya dia itu bukannya di sentral, tetapi di dalam bentukan U gitu ya. Misalnya gini, ini bukan di sekeliling ada rumah nih. Kalau di sekeliling ada rumah berbeda. Ini misalnya gini, rumah dia andai kata 8 kali 20 gitu ya. 8 kali 20 dia maju nih. Dia beli belakangnya jadi 840 kan. Terus di belakangnya sampingnya dia beli. Tapi kan di belakangnya 8 kali 20 dong. Betul. Ya, jadi lebarnya jadi 8, yang di paling belakang tuh udah 40 dong ya. Iya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi dijual nih. 2 depan belakang. Jadi dia punya rumah, depannya 8, lengkap satu rumah dia nggak bisa beli. Terus 8 lagi, tapi belakangnya nyambung nih. 8, 8, 24 dong. Ya, tapi di depannya ada satu rumah yang di tengah-tengah dia, berarti dia U kan? Betul. Nah, ini rumah jelek nih. Oh, kan rumah jelek. Jadi seolah-olah rumah yang di tengah itu mengintervensi rumah dia dong. Iya. Ya, padahal pertamanya dia kan maju gitu. Ya, dia bisa beli gitu kan? Apalagi kalau yang jelek yang punya U atau yang di tengah-tengahnya? Yang U dong. Yang U-nya, yang tengah-tengah nggak ngaruh apa-apa? Nggak ada urusan. Padahal dia dikelilingin oleh satu keluarga yang menempati rumah yang besar itu kan? Iya. Ya, nggak ada masalah. Ya, nah, yang jadi masalah yang U itu. Misalnya dia punya, misal tadi ini 830. Ini 830 kafling nih kosong. Bendera 3 misalnya nih, ini cuma contoh ya. 830 bendera 3 berarti kan 24 kali 30 kan? Nah, masing-masing nih orang lain punya, akhirnya dijual-jualin nih. Tapi yang tengah cuma jual separuh belakang. Kan jadi U juga tuh. Ya. Nah, ini U ini yang bahaya gitu ya. Kalau nggak seperti itu nggak perlu khawatir ya. Jadi Juragin Andes Wulandari nggak perlu khawatir rumahnya dikelilingi. Mau bangun dinding pagar supaya baunya nggak menyengat ya nggak ada masalah ya. Sebab biasanya kalau bau itu kita tutup pintu pun agak berkurang ya baunya. Iya betul. Oke, kita lanjut ya. Mari. Ada Juragin lagi nih, Fiona Gembul. Ya, mungkin banyak makan kali ya kalau sampai gembul.
pada video rumah rendah mikul tertusuk sate sungai, ya. Pak, kalau tanah bentuk kotak tapi karena pembangunan yang salah, jadi bagian rumah belakangnya sempit. Itu bagaimana ya Pak? Nah, terima kasih. Jadi begini juga kan Daniel. Ya. Ini rumahnya kotak nih. Misalnya rumahnya tuh 10 kali 20 kan kotak dong. Nah, tapi dia bangunnya dia nggak full nih. Depannya 10, bangun ke belakangnya ada iya 37 kan ada bagian yang terpotong kan jadi kecil belakang tuh. Ya? Iya. Paham nggak? Betul. Jadi apa mengerucut ke belakang ya? Mengerucut. Jadi Ya. orang kan selalu berasumsi bahwa yang kecil depan gede belakang itu yang bagus. Betul, ngantong katanya. Atau yang gedenya di tengah itu yang lebih disebut ngantong. kayak perut semar katanya. Ya. Nah, itu yang hokinya gede itu kepercayaannya mitosnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara secara umum juga kan Daniel, memang kalau kita seperti tadi kita bilang ya kecil belakang pasti jelek dong ya. Ya. Tetapi kalau kita bicara yang khusus nih belum tentu. Jangan-jangan yang mengecil tadi itu bagian yang hilang itu ternyata adalah bagian yang kalau dihitung berdasarkan metode analisis ini yang 5 unsur, memang dia sektor yang jelek juga kan. Yang justru malah bagus kalau dibuat. Betul, jadi nggak ada masalah gitu, ya. Nah, untuk tahu itu gimana Pak? Nah, itu dia. Saya juga udah berpikir nih, pasti ada yang nanya nih. Karena ada satu dari manajemen FSA bilang, bagaimana tuh menentukan, ada yang nanya bagaimana menentukan sektor positif, sektor negatif, tahunya dia negatif dari mana? Nah, ini dia, kalau mau tahu sampai di situ mesti belajar deh. Belajar yang khusus seintensif mungkin ya, memang butuh waktu ya. Jadi pergi kursus deh ya untuk mengetahui hal semacam itu. Kalau kita bahas di sini nggak selesai nanti. Tapi kalau secara umum Pak kan mengerucut itu berdampak pada keselarasan ya Pak? Iya, memang berdampak dong ya. Tetapi andai kata nih, misalnya khawatir nih juga Ginviona, Betul. iya yang tadi mengecil itu diperlebar lagi. Kalau ada lahannya kan gampang dibangun. Ya, Memang tetap. harus dirubuhkan temboknya, dibangun baru gitu Pak? Ya nggak mesti, ya nggak mesti kan bisa disambung gitu ya. Oke. Ya itu kan urusannya developer ya, yang tukang-tukang yang jauh lebih pintar ya, pandai dia. Nah tetapi kalau misalnya lahannya memang udah nggak ada, memang kecil di belakang gimana coba? Depannya dong dikecilin, jadi sama. Nah itu cara yang bagus kalau belum dibangun. Tapi kalau udah dibangun nih, kemudian dibeli nih kadung udah dibeli gimana nih? Gimananya dipikir dulu, kita jeda dulu ya Pak ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Penerapan 92 Jakarta News berdasarkan musik film Feng Shui malam hari ini. Jadi Pak, gimana Pak kan kalau rumahnya ngantek? Nggak punya ide. Kenapa? Nggak punya ide Anda. Pindah. Hah? Pindah. Apa ya tadi depannya dia kecilin, ikutin belakangnya kan jadi lurus lagi. Memang, Dan tapi ikutin kalau sama, sudah kalau dibangun, udah kadung ya, nah ada dua cara itu. ya. Satu yang bagian kosong itu, Bagian kosong itu apa maksudnya? bagian yang tercoak kan? Oh, tercoak belakang ya?
Atau yang tidak karena lahannya itu sempit, bagian yang di pojok itu pasang lampu non-stop, nyalakan terus. Oh, Ya, itu membantu. itu membantu. Nah, Oke. tapi yang lebih penting lagi, bagian yang kecil tadi ditingkat gitu supaya dia lebih menonjol ke atas gitu, lebih memiliki sebuah kekuatan gitu ya, sandaran gitu. Nah, itu bisa. Atau jadi kalau dua-duanya dilakukan tentu lebih efektif dong ya. Ya, ya. Nah, satu hal saya mau menambahkan penjelasan mengenai penanya Andes Wulandari tadi ya, juga gini ya. Tadi bentuk U kan itu kan kita udah bilang jelek ya. Betul. Kalau pintu utama rumah adanya dibelakangi oleh tetangga yang di depannya itu, tentu jauh lebih jelek lagi. Sebentar, Pak. Pintu rumah. Kan dia bentuknya U nih. Kemudian dia bangun, misalnya bagian depannya tuh jalan lintas mobil gitu ya. Nah, dia bangunnya melebar gitu toh. Nah, pintu utamanya dia menghadap ke dinding belakang rumah yang di depannya itu loh, yang di cekungan dia gitu. Nah, itu lebih jelek lagi tuh rumah. Oh, oke. Ya. Jadi paham ya? Baik, baik. Kita baik. lanjut ya. Lanjut. Ada fighter nih. Ya, pada video pantangan depan, dalam dan belakang rumah. Apakah rumah tanpa pintu belakang, tapi ada pintu samping, posisi di tengah hadap kebun, boleh nggak? Ya boleh, kalau pintu samping itu ukurannya diperhitungkan. Oh, paling besar tetap pintu utama. Satu paling besar pintu utama, dua yang nomor dua pintu belakang. Oke. Tapi kan pintu belakangnya nggak ada. Nah, tetapi kita harus perhitungkan jangan sampai ukurannya itu berimbang nantinya kalau ada pintu belakang. Jadi pintu samping itu harus lebih kecil lagi daripada kalau ada pintu belakang. Oh, gitu. Ah. Belakang baru samping. Ya, kenapa nggak boleh? Oh, biar nggak rebutan rezeki. Bukan. Kenapa? Kalau dia itu besar, lebih besar, apalagi lebih besar daripada pintu utama, Nanti jadi pintu utama dia. dari pintu utama, sehingga misalnya rumah tadi pertamanya kan menghadap ke timur misalnya, kemudian pintu sampingnya itu menghadap ke utara, ya kan? Nah, setelah pintu sampingnya itu lebih besar, akhirnya kedudukan dia menjadi belakangnya bukan barat lagi, tapi belakangnya itu selatan. Iya, iya, iya. Ya, kedudukannya jadi selatan, pindah dia. Iya. Nah, ini yang menjadikan keliru itu rumah, ya. Oke. Apakah maaf, ketika yang selatan ternyata lebih selaras, lebih baik dong berarti? Nah, oke, kalau di depannya jalan raya juga, tapi kalau cuma kebun. Oh, oke. Nah, kalau dia cuma kebun, berapa lebarnya kebun? Iya, iya, iya. Ya, ini kan harus diperhitungkan. Ya. Kalau kebunnya itu panjang sekali, luas sekali, oke lah, masih ada ruang terbuka yang cukup. Tapi kalau kemudian itu adalah pagarnya tetangga, dindingnya tetangga, kan jadi jelek. Ya. Nah, jadi bagaimana nih kalau kita mau lebar gitu? Karena kan biasanya buat ngeloneng enak tuh. Jadi ngopi-ngopi Ya. gitu kan, lihat kebun gitu ya. Nah, kita bikin pintunya seolah-olah dia jendela, jadi pintu yang bertanggulan gitu. Oh, oke. Itu selebar apapun nggak apa-apa. Boleh, Boleh, itu tapi ada enggak. tanggulannya di bawah. Betul, itu nggak masalah ya. Ya. Nah, kita lanjut. Ada dua pertanyaan yang simple nih. Ya, satu dari High Collection, satu lagi dari Juragan Suraibu Silvinus. Ya, saya baca dulu yang dari High Collection. Dia bertanya pada video pantangan depan, dalam, dan belakang rumah. Izin bertanya Pak Kang, kalau pintu rumah saya menghadap ke pintu utama tetangga, bagaimana? Dan bagaimana solusinya? Nah, kita beranggapan nih, dia nggak menjelaskan nih pintu utama dia ke samping atau ke depan. Kita beranggapannya ke depan ya. Ya, berhadapan ya. Berhadapan jadi dibatasi jalan raya dong ya. Atau dibatasi oleh gang, kemudian pintunya saling berhadapan. Kita pernah bahas ini, Juragan Daniel masih ingat nggak? Kalau pintu depan berhadapan antara tetangga di sini dengan seberangnya, yang mana yang lebih hoki? Yang lebih gede. Bukan. Hah? Apa dong, Pak? Yang lantainya lebih tinggi. Oh, yang lantainya lebih tinggi. Oh, Ya.
Nah, sekarang kalau dia rumahnya lantai lebih tinggi, dia lebih hoki, ya biarin aja gitu ya. Yang perlu waspada kan seberangnya. Nah, kalau dia lebih rendah, ya cepet-cepet dong ditangkal. Tangkalnya gimana? Pasang cermin, ya. Cermin. Pasang cermin. Ya, tapi jangan cermin cembung. Kesian tetangga di seberang nanti jadi masalah. Ya. Cermin datang aja cukup ya. Kita tuh nggak mau bikin rusak tetangga toh. Kalau pohon mana nggak sih Pak? Kalau cermin gitu. pohon boleh, tapi kan itu untuk yang luas ya tempatnya. Oh. Kalau jarak rumahnya itu memang halamannya luas, jalanannya lebar, bukan jalan setapak, bukan jalan hemate, ya dia lebar sekali, seberang rumahnya juga punya halaman luas gitu ya, boleh kita batasi dengan tanaman ya. Nah, kemudian caranya bagaimana solusinya kalau mau selain dipasang cermin, pindahkan gitu. Nah, kalau dipindahkan, kemudian masalah pintunya, kalau bisa dimiringkan, kita miringkan. Nah, miringkannya kemana? Nah, itu untuk satu itu, samai video kedudukan rumah dan hadap pintu utama, gitu ya. Saya lanjut ke Juragan Suraibu Silvinus yang bertanya pada video pintu dapur tanaman Kamboja di rumah. Selamat siang Pak, rumah saya pintu utamanya berhadapan langsung dengan pintu utama rumah tetangga saya, sama toh? Pintu utama saya menghadap ke utara, berhadapan dengan gunung. Rumah tetangga pintu utamanya ke selatan berhadapan dengan pintu utama saya. Ya, yang namanya tetangga saling berhadapan ya, satu ke utara mesti satu ke selatan ya. Bagaimana jalan keluar yang terbaik Pak? Mohon bantuannya, terima kasih. Jalan keluar yang bagus di mana? Iya, tadi kalau emang depan-depanan ya digeser. Ya, kalau jalan keluar tuh harus melalui pintu gitu. Oh iya benar Pak. Jendela bisa ya, setelah ada tanggul aja sendiri. Ini guyonan loh ya, Juragan Suraibu ya. Nah, jadi caranya tadi kita udah ungkapkan ya, tolong diseksamai jawaban untuk high collection tadi. Betul. Namun yang hendak saya bahas di sini ya adalah rumah yang menghadap ke gunung, kan nggak bagus. Oh, bersandar ke gunung. Melihat lautan, terbalik dong ya. Apalagi kalau belakang rumah kita tuh adalah dataran rendah atau apa yang namanya itu lurah ya, kalau ke bawah lembah gitu ya. Nah itu tentunya menjadi lebih jelek lagi kitanya ya. Jadi bersandarnya terbalik dong ya. Nah ini nih yang harus diwaspadai. Bagaimana kalau dia belakangnya nggak ada, bukannya satu lembah, ya paling-paling pintunya aja kita miringkan, jangan menghadap ke gunung. Oke. Nah cara miringkannya lihat lagi tadi video yang tadi ya. Video kedudukan rumah dan hadap pintu utama sama di sana. Tapi kalau dia tuh lembah gimana juga kan? Gimana nya selanjutnya ya Pak Dan? Boleh. Kita simpan dulu. Jadi udah kita terputus sahabat Sonora, bagaimana kalau rumah menghadap ke gunung, belakangnya lembah, gimana ya Pak? Ya begini, selain posisi tadi pintu seyogianya dimiringkan ke arah yang sesuai dengan pedoman daripada sio kepala keluarga, maka daerah yang tadi di lembah itu, belakangnya lembah, harus kita sesuaikan dong. Ya, harus kita bikin efek gunung di sana. Oh, oke. Ya, nah efek gunungnya itu adalah misalnya dengan kita membuat satu pagar yang tinggi atau bangunan yang tinggi, itu bisa ya. Dan yang tinggi apa bisa lihat gudang tingkat gitu misalnya? Iya bisa. Oke. Ya, tetapi kalau kecenderungan semacam itu susah dikondisikan, apalagi kalau memang
selama ini keuangan, kondisi aktivitas bisnis banyak masalah, ya sebaiknya pindah aja lah. Lebih cepat, lebih bagus toh ya. Tapi kalau mau pindah ya juga pada tahun yang tidak ciong dong ya, yang selaras. Iya. Oke, baiklah. Sudah giliran saya sekarang. Betul. Saya mulai dengan Kevin, Pak Kang. Kevin. Ya, Kilo Eko Victor India Nancy. Ini Kevin sering banget, tapi dia juga bukan, saya nggak tahu. Mungkin Kevin yang berbeda. Banyak nama Kevin ya. Oke, ini tanggal 18. Tanggal 18, Bulan 12. bulan 12, Tahun 90. tahun 90, Jam 1.30 pagi. 1.30 dini hari ya. Oke. Istrinya Liliana, Pak Kang. Liliana. Ya, London India, Alpha Nancy Alpha. Oke. Tanggal 3. Tanggal 3, bulan 4. 4, Tahun 91. 91 Jamnya ya. 7.30 pagi. 7.30 pagi ya. Usaha Pak Kang, yang cocok apa Pak Kang? Usaha dia banyak yang cocok ya. Tapi yang paling cocok yang berunsur logam dominan. Kedua campuran api logam, ketiga kayu logam bisa, kayu aja juga bisa. Tapi yang paling bagus yang logamnya lebih banyak gitu. Ini untuk Kevin ya? Betul. Oke, untuk Liliana? Untuk itu tanah dan air. Kalau mau bersama ya di bidang kayu, tapi dua-duanya pilihan yang paling kecilnya gitu. Iya. Udah sendiri aja ya. Arah rumah Pak Kang ke tempat usaha yang cocok? Kalau untuk Kevin ya, tentu rumah harus patokannya kepala keluarga dong ya. Menghadap barat atau menghadap selatan. Kalau tempat usahanya Liliana, tentunya harus berbeda ya, menghadap ke timur gitu. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya dua, semoga terjawab Kevin dan Liliana. Saya lanjutkan dengan Juragan Lim Sui Kim. Lim, Ya, London India Mama, spasi Sui Sierra Ultra India, ya, spasi Kim, Kilo India Mama. Kilo India Mama, oke. Ya. Ini pria Juragan, tanggal lahirnya tanggal 12 12, bulan 4 bulan 4, tahun 74. tahun 74. Jamnya antara 19 sampai 20 Pak Kang. Iya, Sekarang menempati rumah menghadap tenggara 119 derajat. ya lumayan lah, cukup cocok kok. Lebih cocok ya. Kalau yang memang cocok mana Pak Kang? Ke barat daya lebih cocok, ke timur juga oke. Oke, tenggara aman tapi ya. Aman. Aman. Menjalankan usaha optikal Pak Kang. Optik. Optik lumayan bagus. Lumayan, ya? Iya. Itu apa sih kalau optik berarti Pak? Iya, dia kan banyak lensa ya. Nah, cuma kalau lensanya itu dari logam, kalau apalagi kalau dia bikin yang dari emas gitu ya, itu agak lambat gitu. Tapi kalau dia itu lebih kepada fiber plastik dan lebih mengkhususkan kepada kacanya, tentu kemajuannya lebih signifikan. Berarti itu masuk tanah Pak? Betul. Oh, oke. Jadi yang cocok adalah Bisa tanah, bisa juga air gitu ya. Ada kesehatan perlu diwaspadai buat Bapak Lim Sui Kim. Jaga tulang, jaga jantung, saraf-saraf ya. Tetapi yang paling harus diwaspadai yaitu ginjalnya ya, pendengarannya. Oke. Itu. Dibantu baju warna tertentu Pak Kang? Untuk bisnis ya lebih bagusnya untuk menggunakan warna putih dan warna merah ya. Dan satu hal, tolong manisnya dikurangi, asemnya juga. Ini cowok jagoan asem ini. Oke. Baik. Semoga menjawab Pak Lim Sui Kim. Satu lagi Pak Kang, sebelum jeda lagi. Oke. Kenny Pak Kang. Kenny. Ya, Kilo Eko Nancy Yankee. Oke. Tanggal 22 Tanggal 22. bulan 2 ada kalau ini. Iya. Tahun 2000. Iya. Jamnya 11.16 siang. 11.16. Oke. Bekerja di kontraktor bagian estimator apa itu ya?
Ya mengestimasi kebutuhan atau mengestimasi harga. Ya, Cocok kan Pak kan? di kontraktor dia oke, Kontraktor oke. Besi, tanah, dia tanah. tanah ya? Mm. Oke, tanah aman beli ya Pak kan? Aman, Tanah aman. Ada yang nomor 2 mungkin, pilihan nomor 2? paling kayu gitu ya. Kayu ya. Cocok banget berarti kontraktor ya? Cocok ya, tapi kalau dia lebih, misalnya dia spesialis di konstruksi baja gitu ya, atau bikin atap baja atau baja ringan, ya tentu beda dong, nggak cocok dong ya. Oke, baik-baik. Kayu dan tanah dan kayu cocok ya. Iya, Ini orang tua dan adik tidak bekerja Pak kan? Apakah otomatis jadi kepala keluarga? iya, Oke, rumahnya menghadap selatan nih Pak kan? termasuk oke. Termasuk oke. Baik. Yang paling oke? Udah oke lah, nanti kalau Oke, udah baik. ke barat juga oke gitu ya, tapi ya udah oke lah. Dapur sebelah timur atau barat Pak kan? Kalau itu mesti ditelaah lebih lanjut dong Ya, ya. yang pasti Jadi tanaman ya. kalau gitu ya palingan mestinya, karena kita kan udah nggak, selama ini udah nggak ada yang online langsung ya, pertanyaan langsung. Kalau pertanyaan langsung saya masih bisa meraba gitu hitungannya di rumah dia. Tapi kalau seperti ini tentunya agak sulit saya menjawab, karena saya harus bagaimana ya menelaah dari awal lagi tuh, butuhnya waktunya nggak karuan gitu ya, waktunya luar biasa banyak butuhnya. Tapi Baik. kalau dengan online mungkin saya bisa tahu kesalahannya di mana gitu. Oke. Yang pasti selatan aman ya. Oke. Oke, aman. Ada handicap yang perlu diwaspadai untuk Kenny? Sebetulnya enggak sih ya, Ya, cuma kesehatan juga aman. masalahnya harus bisa mengatur diri untuk istirahat yang baik gitu ya. Dalam artian misalnya tidurnya juga harus betul-betul nyenyak. Kalau kurang nyenyak selama ini misalnya harus gelapkan ruangan, gitu aja. Oke, baik. Perlu dibantu bantuan tertentu? Enggak. Enggak ada, aman. Aman ya Kenny ya, semoga terjawab semuanya. Kita jeda lagi Pak kan? Oke. Saya teruskan Pak kan? Oke. Ini kakak adik ada Brian, Bravo Romeo Yankee Alpha Nancy, Oke. tanggal 18 Tanggal 18 bulan 12 bulan 12. tahun 2008. Iya. Kemudian adiknya Bertrand, Bertrand. ya Bravo Eko Romeo Tango Romeo Alpha Nancy Delta, Oke. tanggal 24 24 bulan 8 bulan 8 tahun 2014. 2014. Jamnya jam 5:38. 5:38. Oke. Ya, pertanyaannya tentang kesehatan dan pendidikan Pak Kan. Oke, yang satu sio tikus, yang satu sio kuda. Ini kakak beradik ya. Beda 6 tahun. Ya, yang satu lahir tanggal 21 bulan 11 tahun 2559. Yang satu lagi adiknya 29 bulan 7 tahun 2565. Ya, Yang ditanyakan adalah penyakit Kesehatan. Kesehatan Brian ini mengkhawatirkan. oke. Hobinya asam, manis, asin. Asinan suka dia sepertinya ya. Ya, nah, kalau masih muda sih nggak apa-apa ya, hati-hati. Karena apa? Potensi kena gangguan jantung, tulang itu besar ya. Nah kalau garamnya nggak bisa diatur, ini kan masalah nih nantinya. Ya, jadi harus betul-betul dijaga ya. Nah kalau Bertrand itu yang penting harus cukup minum dan jaga
makanan ya, kesehatan lambung ya. Jangan telat makan itu aja ya kalau untuk kesehatan. Tetapi handicap pada bisnis ya, buat Brian itu yang penting harus menggenjot semangatnya dan targetnya. Karena apa? Walaupun dia disiplinnya bagus, tanggung jawabnya bagus, mungkin sekolahnya juga bisa oke gitu ya, tapi nggak punya satu target tujuan. Jadi seolah-olah segala sesuatu diabaikan aja, gampang aja gitu ya. Nah ini yang harus dibangun ya. Di usia sekarang ini itu harus sudah mulai diatur ya. Nah kemudian kalau untuk Bertrand yang penting, Bertrand harus disiplin dan jangan so tahu itu aja kok. Kalau itu bisa ditanggulangi ke depannya nggak ada masalah. Nah kemudian buat Brian itu paling cocok sekolahnya di IT misalnya ya. Teknik informatika, teknik kimia gitu ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kimia itu oke, desain oke gitu ya. Kemudian ke kuliner, ke minuman dia juga oke, kulinernya dia cocok Asia gitu ya, atau dia juga cocok ke bidang hukum, politik ya. Kemudian dia juga bisa, tapi ini pilihan terakhir loh ya, teknik mesin, teknik industri, teknik komputer ya. Terakhir itu ya. Iya, jadi kalau bisa jangan dipilih itu. Sedangkan untuk Bertrand lebih luas. Yang penting jangan memilih teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, yang lainnya silakan mau apa juga boleh. Kembalikannya ya. Ya, enak kan? Iya, komplit jadi di rumahnya. Siap. Terima kasih buat Brian dan juga Bertrand. Saya lanjutkan dengan Alphonse, Pak Kang. Alphonse. Ya. Alpha London Fanta Oscar Nancy Sierra. Oke. Tanggal 20 Tanggal 20 bulan 2 bulan 2 tahun 85. tahun 85. Jamnya antara 5 sampai 5.30. Oke. Pagi ya? Kerjaan yang cocok Pak Kang seperti apa? Ini pagi ya? Pagi, maaf. Ya, pagi. Pekerjaan yang cocok seperti apa? Ini saya susah jawab loh. Aduh, ya bidang apa dah? Ya kalau seperti apa kan saya mesti cari yang sesuai, yang persamaan dong. Oh iya betul. yang selaras apa? Yang cocok ya. Kalau yang seperti apa saya bingung loh. Ya, ganti bahkan ganti. Jadi bagian kontraktor oke, bangunan ya. Kemudian juga bidang jasa-jasa gitu ya. Jasa angkutan darat, laut, udara itu paling cocok dah dia. Laut, udara paling cocok gitu ya. Jadi kalau dia misalnya ke bidang impor ekspor, dalam artian yang ngurus impor ekspor itu jasa itu ya, itu juga cocok gitu ya. Oke, Iya, paket-paket ekspedisi oke. iya oke gitu. Terus Kemudian ada handicap Kang yang perlu diwaspadai Alphonse. handicapnya sok taunya ini harus dibuang loh ya. Jangan, walaupun tahu jangan sok tahu lah, jangan sok kuasa lah gitu ya. Nah, malesnya itu aduh ampun gitu. Disiplinnya juga susah diharapkan. Tujuannya juga nggak jelas. Nah, kalau begini ya minta maaf aja, satu hal, nggak ada orang lain yang mau kerja buat kita dong ya. Ya. Ya, kesehatan Pak. Banyak banget masalahnya, dari jantung, pencernaan, kemudian tulang, saraf, ke ginjal, semua banyak loh. Jadi betul-betul jaga makanan deh. Ya, kalau perlu juragan Alphonse kunjungi ahli gizi dah buat ngatur makanannya. Oke. Untuk keuangan dan jodoh Kang, di video mana bisa ditonton nih? Ya kalau ke jodoh itu kan bisa melihat mendobrak hambatan jodoh videonya ya. Kemudian tiap bulannya kan juga ada tuh videonya bagaimana peluangnya. Tapi satu hal buat Alphonse, walaupun jodohnya terbuka lapang buat diambil tuh gak gampang loh. Kecuali betul-betul ketemu orang yang gampang diatur. Alphonse bisa menguasai dia sepenuhnya katakanlah.
Nah, itu bisa gitu. Tapi kalau enggak, Alphonse sendiri yang harus bisa mau berubah gitu. Oke. Ya, jangan kemudian bersikap otoriter misalnya. Kecenderungannya itu sangat besar. Walaupun mungkin Alphonse sendiri nggak berasa seperti itu ya. Ya, tapi pada kenyataannya bisa seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada jodoh selama ini udah misalnya udah nikah, hubungan di rumah tangga juga mengkhawatirkan. Oke. Oke, baik. Ya, jadi selamat malam dengan baru saja bergabung untuk Alfon, semoga menjawab pertanyaan. ya, jadi untuk Alphonse Ya. diharapkan mau lah introspeksi diri agar Kesehatan berubah juga, ya. Baiklah, bahkan terima kasih, kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, sampai minggu depan Juragan Daniel, sukses selalu, selamat malam.